lagi diam itu, orang si Juma nggak mau, mulutnya diam, terus saja terus. Orang lain kita pun yang menerangkan nggak apa aja, dia ngerocos aja terus mulutnya, nggak mau diam. Bu Yuni tadi naik, dia di situ, dari semprot Bu Yuni dia tadi berdua di situ tadi, dari semprot Bu Yuni dia kabur, pergilah dia keluar, katanya kamu aja macam manusia orang suci aja, kamu sok benar, kamu aja belum lurus sudah mau lurusin orang kau, katanya. Kau Bu Yuni orang stres, kau baru keluar dari rumah sakit, katanya. Coba mulutnya si Juma kan. Ya. Parah betul, makanya Kak Yuni nangis loh, nangis. Turun sendiri. Ya, gini, tadi kan dia ada di sini ya, si Juma. Tapi nggak berani masuk dia. Kan saya bilang, Juma kalau ke room saya mesti bawa kuping ya. Tadi di sini si Juma. Iya, kamu bilang aku stres, katanya. Kamu bilang aku stres, kamu bilang aku baru keluar dari rumah sakit jiwa, katanya. Terus dibilang Juma lagi, kamu Bu Yuni, katanya, kamu mungkin keadaan rumah tanggamu lagi kacau, katanya. Coba, alah, masih Pak Toro juga dibiarin kayak gitu sampai sekarang masih ada itu si Juma di roomnya. Udah di kick katanya tuh, udah diturunin. Jadi gini sekali lagi, jadi gini sekali lagi teman-teman ya. Saya bilang setiap host itu fokusnya apa ya. Setiap host fokusnya apa, khususnya yang Kristen-Kristen ya. Kalau saya kan bilang fokusnya ya, buat Muslim untuk bertanya dan belajar ya, gitu. Kalau mereka mau diskusi ya silakan. Cuma kalau misalnya mereka so nyimpulin, wah itu udah nggak bisa ya, gitu. Makanya aku bingung Pak Toro kok diam, dibiarin gitu, kok diam. Ini Bu ya, saya bilang kalau saya mau bikin rame kan saya gampang ya. Saya bilang gampang kalau mau bikin rame ya. Penonton. Nah, cuma untungnya apa iya, gitu teman-teman ya. Jadi kan saya bilang saya buka room juga nggak peduli banyak yang mau nonton apa enggak ya, saya nggak peduli. Yang penting satu persatu yang mau mengetahui atau mau belajar Alkitab itu bisa mudeng ya, bisa ada di room Kristen. Tapi sekali lagi ingat, setiap host punya tujuannya sendiri-sendiri lah ya. Saya nggak mau bilang host ini mesti begini, host ini enggak. Tujuan host itu apa, khususnya ini yang Kristen ya. Gitu. Tadi malam kita ngobrol ya, maaf ya Bu Esther. Tadi malam saya ngobrol di WAFM bagaimana ini kondisi TikTok kan seperti itu. Nah, saya itu berpendapat begini. Ini contoh saja ya yang saya omongkan tadi malam itu dengan ada sekitar berapa orang itu banyak ya. Begini, aku memberikan contoh misalnya tempatnya Bang Ion. Bang Ion itu sebagai host, terus di situ ada moderator dan di situ ada narasumber kan seperti itu. Terus di situ contoh misal saya sebagai tukang tongkrongan atau di bawah atau ada orang lain seperti itu. Nah, kalau tadi malam aku bilangnya ada Bu Esther kan begitu. Nah itu Bu Esther duduk diam manis itu nanti tunggu lempar bola dari Bu Sofi, saya bilang begitu. Kalau coba Bu Sofi untuk jawab begitu. Tetapi memang harus dikonsentrasikan untuk tidak lompat dari topik itu. Host tugasnya untuk misalnya yang ngaco langsung dikeluarkan karena yang ngantri masih banyak kan seperti itu. Itu sebenarnya terjadi di tempat Pak Jeki Sembiring ya, bagus kan seperti itu. Memang sih ada keluhan juga tentang ya maaf saja Pak Toro seperti itu gitu. Nah itu juga dipikirkan. Iya, sampai Juma bilang bang, ajaran kalian itu sesat. Coba siapa yang nggak emosi itu, kita sama orang Kristen dengar si Juma mulutnya kayak gitu. Iya Bu, apologet kan yang punya, karena kan ya benar kata Bang Ion, setiap host itu punya tujuan masing-masing kan seperti itu. Tapi kalau tidak kok kekompakan seperti itu nanti akan berkelanjutan. Tapi kan kita nggak tahu hati orang, siapa yang tahu. Memang tujuannya untuk dapat pengikut banyak, terus saling lempar poin atau koin seperti itu. Nah itu begitu loh.
Tapi harusnya kan tetap harus disetir kan begitu. Bang Ian kan selalu ngomong Ya, dulu. Kalau di sini nggak ikut aturan ya dikeluarkan kan begitu. Nah itu memang ketegasannya selama ini yang setahu saya ya di tempatnya Bang Ion kan begitu. Apalagi kalau tempatnya Pak Jeki Sembiring pertanyaan 1 2 kali nggak menjawab ya sudah ganti karena di bawah masih banyak yang ngantri begitu. Nah ini kejadian terulang lagi tempatnya Pak Toro yang kemarin juga seperti itu. Kemarin itu kalau nggak salah di tempat siapa ya Bu Sowi teriak mendingan aku yang keluar atau dia yang keluar begitu. Itu di tempat mana, di sini ya atau tempatnya Pak Toro? Oh Pak Jeki atau Pak Toro seperti itu. Bu Yun, sampai Bu Yuni tadi ngomong sama si Juma. Lihat ya perkataanku ini Juma. Kalau kamu meninggal, kamu mati, bahkan surga nggak ada tempatmu, kamu ke neraka. Sampai dibilang si Mbak Yuni tadi dari ke situ sama si Juma. Kamu bilang aku keluar dari rumah sakit, aku aja nggak pernah aku pergi ke rumah sakit. Kau yang penyakit jiwa, kau yang sudah stres, kamu bencong, kamu banci, katanya kayak gitu. Ya. Cuman sayang, Kak Yuni langsung turun. Ya kan dia juga capek kalau dikata-katain gitu, sudah. Iya, mungkin dia Bang karena sakit hati, jadi ibaratnya kayak sedih, dia akan nangis dia tadi kan, makanya dia mungkin turun, bukannya nggak mampu dia mau melawan si cuman ya itulah. Ngeri mulutnya si Cuma ini, mulutnya ngeri. Kasihan sama anggota apanya kan yang mendengar. Kembali lagi ya sama itu sebetulnya ya bagaimana si pemilik TikTok sendiri bagaimana mengaturnya begitu. Kan sudah tahu kalau orang model seperti itu ya mau masuk boleh saja tapi harus siap-siap begitu. Mau dikatain tukang ngekik nggak masalah karena kan memang sudah ada hujatan begitu. Sementara kita ngomong berdiskusi menjawab dikatakan penghujat. Nah kan beda lagi. Itu. Jadi ya mereka harus terima imbasnya. Mereka harus konsekuen juga gitu. Tetapi kembali lagi kalau saya tidak bisa menyalahkan si penghujat karena apa? Karena pemilik rumah sendiri mempersilahkan orang masuk kok kan gitu. Benar ya. Iya kan benar tuh Bang. Kalau rumah kita dimasukin orang gila, kalau kita ditutup ya nggak mungkin kita akan kerepotan kemasukan orang gila itu. Nah itu sebenarnya banyak sekali terjadi seperti itu. Tetapi kalau memang mau berdebat yang keras-kerasan ya jangan di TikTok lah, kan begitu. Ada tempat lain seperti itu. Nah ini didiamkan, nanti ya biasanya orang alasan aku lagi di belakang, aku lagi kencing atau lagi makan, kan nggak bisa seperti itu. Kalaupun orang mau ke belakang juga harus pamitan dulu, jangan ditinggal. Kemasukan ya kalau misalnya begini aja lah contoh gampangnya, kita ketemuan orang gila sebentar ya aku mandi dulu, tak orang gilanya didiemin di ruang tamu, apa nggak tambah parah itu kan begitu. Saya mengamatinya sering terjadi seperti itu gitu loh ya. Itu sebenarnya cuman 1-2 orang sih tapi keseringan begitu ya inilah akibatnya tepot. Memang kalau Juma, Riva, Nandar, itu penghujat yang seperti itu nggak ada manfaatnya diterima di itu kita lah, di room kita. Capek kita. Malah itu nanti mancing-mancing akhirnya kita jatuh sama apa namanya? Penistaan, karena mereka kan bentar-bentar tuduhan penistaan. Kalau dengar begitu apa nggak emosi? Ya iyalah. Kalau emosi kan, kalau mereka kan kalau si Juma bisa ngomong seenaknya, dia nggak ada yang itu. Kayak kemarin di ruangnya di roomnya Bu Yuni waktu itu kan ada saya, Bu Yuni, terus siapa lagi. Nah kebetulan yang Kristen cuma saya tok kan begitu. Kristen masuk. Waduh lo sudah teriak-teriak begini tahu nggak? Kok cuma dapat koin segini, males gue keluar begitu atau gimana kan begitu. Nah Bang makanya yang pinter-pinter saya bilang gitu, kalau kamu pengen koin, tujuan kamu pakai koin ya
hujatlah orang Kristen seenak udel kamu. Pas tak katakan gitu, ya enggak lah, itu Kristen bisa ngomong begitu. Coba. Berarti kamu kalah dong sama Zuma. Aku katain gitu. Tapi aku di tempatnya Bu Yuni nggak mau ditanya-tanya ya, karena aku lagi istirahat, aku bilang begitu. Ya banyak sih ya, orang akan berpikir seperti itu. Artinya begini sih ya, nggak tahu, saya juga bingung apa sih maksudnya mempersilahkan orang-orang sakit jiwa seperti itu dipelihara, maksudnya didiamkan, kan begitu kan. Kalau dipikirkan nanti rugi sendiri. Coba kalau misalnya di sini dimasukin orang gila seperti itu, ya bisa-bisa yang nanti yang kena yang jawab siapa, yang di ban malah yang dilaporkan malah pemilik roomnya, kan seperti itu. Tadi Bu Sophie teriak-teriak, aku sampai keblengkang jatuh. Aduh, sakit deh pantat gua. Aduh. Sabar sajalah, mau apa lagi. Aku itu Pak ya, Pak, iya. Pak Petra. Iya. Kayak mereka yang penghujat itu. Aku udah harus stamina, harus dikuat-kuatin. Oh, iya. Karena kita harus adu mulut sama mereka. Kalau enggak, mereka ngomong bebas sepuas-puasnya menghujat, dia doang yang ngomong. Kalau aku lebih baik aku berisik, dalam pikiranku begitu, lebih baik aku berisik. Tunggu. Jadi apa yang dia omonginnya nggak jelas. Iya, tunggu Bu. Waktu Bu yang terakhir Bu Esther sama siapa ini? Dokter gila itu siapa namanya? Adiani itu di Adiani. Di mana itu yang terakhir kemarin? Enggak di stop di itu. Pak Toro. Tuh, iya kan? Pak Toro. Iya. Itu harusnya sudah di stop itu. Kayak gitu aku sebenarnya nggak suka banget loh. Iya. Harusnya di stop itu lama sekali, saya sampai rekamannya sampai saya hapus itu karena jadi geli sendiri gitu loh, nggak ada ilmu, nggak ada istilahnya pemasukan satu pelajaran itu nggak ada begitu. Karena di situ karena di situ isinya cuman buat nyumbat mulutnya si Adiani. Nggak bisa gitu. Itu sebenarnya kemarin aku sudah gini. Ini salah, ini saya sampai teriak-teriak di bawah, ya ampun, aduh gimana dong. Aku sampai gini, Pak Toro naikin saya biar gantian sama aku, kan pikir aku begitu kayak waktu di edit dulu kan. Ini enggak didiamin. Iya, sama si Juma juga udah pernah di situ juga. Diam gila itu. Nah, ini tanda tanya. Sama aku sih lomba cerewet aja jadinya. Aku di situ nggak ya sama Juma ya? Kayaknya di situ deh. Yang terakhir? Enggak. Sama si Juma. Aku sama si Juma. Pernah lihat gak aku? Oh, kalau sama Juma belum. Belum. Ih, aku di situ. Nah, ini tahu dah ya. Aku tuh di situ cuman lomba cerewet doang jadinya. Ibu sama Juma di sini waktu di room saya. Bukan lomba cerewet, nggak di sini. Oh, lomba cerewet. Enggak, kalau yang di sini mah enggak keras-kerasan. Kalau di situ dia ngotong-ngotain aku ngotot aku sampai capek rasanya ngos-ngosan. Tapi aku nggak mau ngebiarin dia bebas ngomong. Sementara hostnya nggak nendang dia. Harusnya kan hostnya yang udah kayak begitu, hostnya yang nendang dia kan. Kalau aku, niat utamaku jangan sampai dia nih ngomong bebas, free, ngomong seenak-enaknya ngehujat. Harus ada yang nutupin. Pikiranku begitu. Suaranya dia harus ku backup, walaupun aku capek sebenarnya Pak Ion. Aku capek waktu itu. Betul ya. Capek lah. Ya itu tadi ya. Salam, kita sapa dulu nih Bunda Jen. Selamat siang Bunda Jen. Shalom, selamat siang. Ya, salam. Iya benar itu Kak Esther. Saya kan semakin heran aku lihat apologet Kristen ini, dia suka menaikkan penghujat-penghujat.
Dia sudah tahu bahwa kerjaan dia itu bukan mau cari kebenaran, tetapi mau menghujat terus. Tetapi mereka suka terima dia untuk naik ke room itu untuk menghibur. Sepertinya kalau siapa yang menerima orang-orang penghujat seperti Juma sama dokter itu sama Mary Jane yang lain-lainnya yang suka berdebat, untuk apa dinaikkan coba? Kalau mereka menaikkan seperti itu, bermakna mereka itu mendukung orang itu menghujat Tuhan Yesus gitu. Betul, setuju. Mereka tidak menjaga penonton-penonton Kristen yang lainnya, tidak menjaga akan dengan perkataan mereka itu menyakitkan hati penonton. Karena kalau kita hilang damai sejahtera itu, Roh Kudus itu pun akan hilang dari kita. Kalau kita senantiasa mendengarkan orang itu menghujat, akan emosi kita itu akan naik gitu, macam-macam bahasa akan keluar nantinya. Jadi kalau siapa-siapa yang menerima penghujat itu naik dalam roomnya, bermakna dia orang menyetujui dan mendukung penghujat itu menghujat Tuhan Yesus. Seperti Pak Toro, Kak Non, kan mereka suka aja menaikkan orang-orang seperti itu. Apa artinya coba? Mereka itu bukan untuk memberitakan Injil, tapi malah mendukung penghujat gitu. Tadi malam pun aku sudah komen di WhatsApp, di grup WhatsApp, mengapa kalian suka kali menaikkan orang-orang seperti ini bertamu? Tujuan kita itu sebenarnya untuk apa coba? Bukan untuk memberitakan Injil atau untuk membantu mereka menghujat. Lalu orang itu bilang, kalau nggak suka jangan dengar, katanya. Tuh. Kan aneh. Ya boleh-boleh aja, tetapi harus disetir lah, maksudnya diatur begitu loh. Begitu aneh melenceng dari dari pembahasan, ya harus segera di mute, atau kalau memang susah diatur ya dikeluarkan. Jangan pelihara di dalam. Itu penonton juga pusing loh itu yang di live chat itu. Itu si Juma itu sekarang sangat bebas dia menghujat. Karena apa? Orang Kristen gak ada satupun ambil tindakan untuk ambil laporan untuk repot dia supaya dia diam. Lapor aja supaya dia diam. Tanggap gak tanggap terserah. Yang penting buat laporan supaya dia diam. Jangan terlampau dia menghujat. Gimana tuh Bang Ion sebagai pemilik room? Gini, saya udah bilang tujuan kita nih sebagai orang Kristen, itu tujuannya buat apa? Buka room. Itu poinnya. Poinnya kalau saya sih, saya yang bilang mereka begitu nggak kasih next siapa sih? Saya pertama kali. Saya rapat di Zoom. Bahkan ketika Google Meet ya, waktu di grup Mikana, saya udah bilang pertama kali saya gabung sama mereka, saya pertama kali saya bilang jangan kasih naik ya. Tapi ya kan itu intinya terserah host lah ya, dia yang punya. Kalau kita bilang jangan naikin dong, room gue ini, lo mau apa? Lo buka room, buka aja. Tapi jangan ngatur room gue kan host. Nah itu sih nggak bisa apa-apa sih ya. Iya. Intinya poinnya apa sih tujuan kita nih sebagai orang Kristen ya, buka-buka room kayak gini. Kan saya bilang kalau saya mau bikin rame ya, apalagi saya udah kenal Juma, kenal si Slayer, kenal penghujat ya, udah gampang, saya tinggal naikin rame nih, saya yakin ya. Bukannya mandi lumpur ya, bukan. Iya betul. Bukan mandi lumpur. Itu kan teman saya, maksudnya teman saya udah lama. Saya tinggal bilang, Slayer, lo masuk ke room gue deh, lo bebas ngomong deh. Gue sih belaga tidur aja, gitu. Banyak deh. Banyak yang penontonnya deh. Saya belaga tidur aja hostnya. Ntar begitu teman, Bang Ion kenapa dinaikin? Kan dia menghujat. Ya kan Yesus. Sebelum kita kan Tuhan Yesus duluan yang dihujat. Jadi kita santai aja, begitu jawabannya. Beda hujatan ketika Yesus dihujat sama kita dihujat zaman sekarang itu beda, harus dibedain. Justru kita menahan mereka menghujat, itu artinya kita mengasihi mereka. Itu poinnya. Iya, jangan Tuhan Yesus kan dihujat. Coba gantian kita deh ya. Jangan kasih Kristen menghujat nabinya gitu ya.
Sama aja itu menyalib Tuhan Yesus sekali lagi dong kita ini. Iya, ketika dibalik gitu umat Islam kan ngomong ya kan karena nabi kita apa sih mengasihi musuhnya gitu katanya, yang dilempar batu tuh ya. Coba deh Kristen begitu, nggak lama sehari udah ketok pintu rumah. Kan saya udah bilang analogi, halo selamat malam Pak Ion ya, iya saya dari kantor nih Pak, Bapak ikut deh gitu. Ini surat tugasnya. Iya kayak itu ya kan, kayak mau gimana? Kayak anak Batak yang dalam YouTube itu ya kan, karena orang itu yang mancing-mancing anak Batak sehingga anak Batak itu naik emosi. Makanya setelah dia mengucapkan satu kata, mereka sudah rekam semuanya, terus ditangkap. Iya betul. Memang tujuannya begitu. Karena setiap orang itu sudah tahu jelas wajahnya seperti apa. Mereka senantiasa memancing ini orang, bagaimana caranya mereka itu tertangkap. Iya. Itu kadang-kadang kan kalau Bang Jeki kalau lagi bertemu dengan Juma mau debat, saya terus nasihati Bang Jeki, tolong ya berhikmat, jangan sampai terpancing. Nah, Bang Jeki diam, dia nggak mau lagi, dia nggak mau berdebat Mas Juma. Ya karena Bang Jeki kan seorang ojek yang sudah kelihatan wajahnya, jangan sampai terpancing, lebih baik hindari. Saya suka Bang Jeki, Kak Mikana, saya suka karena mereka sudah tahu kemudian mau apa lagi naik ke room itu. Iya, itu karena tujuan kita ini kan untuk memberitakan Injil dengan penuh damai dan sukacita, bukan untuk masa ngasih panggung ya. Iya. Saya mau kasih contoh ya. Sebelum ada saya bilang penghujat itu jangan dikasih naik ya. Iya. Itu teman-teman selalu kasih naik. Ya contohnya sekarang ya, puji Tuhan ya. Mikana, Jeki, si Mozart ya. Mereka kan yang pertama kali yang tidak tahu apa-apa. Maksudnya bukan nggak tahu penghujat ya, bukan ya. Maksudnya mereka apa sih? Polos-polos saja. Iya, polos-polos saja. Turun dulu ya. Ya, Po Ceplok. Terima kasih Po Ceplok. Terima kasih buat semuanya. Tuhan memberkati. Iya, sampai akhirnya satu juga nggak ada yang pernah dinaikin ya. Satu juga sekarang nggak ada yang pernah dinaikin. Ya karena saya bilang ya, ketika rapat di Google Meet atau di Zoom ya. Nah tetapi ya sekali lagi lah, itu terserah hostnya lah. Ya. Kalau saya sih yang begitu ya. Cuma kan belum lama naik ke sini, 2 kali saya turunin. Sampai dia bilang, Bang Yun jangan diturunin dong. Tetap gue turunin Juma, kalau lo nggak ada kuping tetap saya turunin. Nah ketika pendukungnya ngamuk-ngamuk di YouTube kayak ngamuk-ngamuk di WA, nggak peduli saya, nggak peduli. Bahkan di Zoom juga ya, begitu saya mute aja nangis kan. Saya bilang kalau di Zoom bisa di mute permanen, kalau di sini dibuka sih ya, bisa buka sendiri. Jadi host sebenarnya nggak gampang loh, jadi host ya. Iya. Jadi host nggak gampang. Paling kuasanya yang mengeluarkan itu aja, nggak mengganggu lagi kan. Kalau di mute bisa buka sendiri sama juga bohong. Buka sendiri ngoceh lagi. Gitu. Kayak yang tadi pagi cuma ngomong itu doang tuh sama saya. nggak bisa, justru tujuannya supaya teman muslim ketika ada di atas mereka belajar atau nanya tanpa menyimpulkan, udah titik, tujuannya begitu. Ketika mereka menyimpulkan, nah artinya mereka mau berdebat, oke lah ya. Seperti pasta, oke. Tapi kalau pasta misalnya udah mulai framing, udah nggak bisa mas saya. Pokoknya kalau orang-orang seperti itu, youtuber perdebat itu nggak usah lah dinaikkan. Sebab di orang itu memang bukan mencari kebenaran, tetapi mau mencari bagaimana caranya supaya orang Kristen ini mengakui ajarannya gitu. Jadi mereka berusaha untuk mematahkan tentang Alkitab dengan ketuhanan Tuhan Yesus.
Namanya juga itu iblis semua itu. Tidak tahu kebenaran, dia takut dengan kebenaran, akan selalu membolak-balikkan ayat Alkitab. Aku kalau dengar si Juma ngomong, ya tuh tergores sekali hatiku betul Bang Yon. Kagak, makanya kan saya bilang ya, ketika ada Juma di sono, nah itu seakan-akan apa sih ya? Kalau saya biasa sih, begitu ada Juma bahasa bodoh, udah tahu tipenya begitu, gitu kan. Ya kita sapa dulu nih, cerita indah siapa nih cerita indah? Shalom. Ya, Shalom Pak. Ya ini ya kalau kita bicara tentang Suma ya, Suma itu sebenarnya nggak ada apa-apa, nggak ada ilmu ya. Cuman memang ya kalau Suma itu gede suaranya ya, tetapi kalau ilmu itu tidak ada, sama sekali tidak ada. Jadi ini untuk teman-teman ya, teman-teman saudara kita lah ya yang Kristen. Kalau ketemu Suma nggak usah takut, tanya jawab, ditanya kita jawab, itu saja. Jadi kalau saya lihat ya dari perkataan Suma, orang gini loh, orang itu bisa menilai ya, orang yang berisi ya, berilmu lah katakan ya, dengan yang tidak itu berbeda ya, dari cara ngomongnya ya, terus dari apa, dia bernarasi saja tidak bisa kok Suma itu. Ya saya kadang-kadang pingin sekali loh masuk room gitu ya, bertemu sama Suma gitu ya. Lo itu ada Pak sekarang Pak di Toro Pak. Ya, cuman antrinya Pak banyak. Kadang-kadang nggak kebagian. Mesti DM Pak Toronya lah, saya didahuluin Pak, gitu dong. Oh ya jangan, nggak bisa itu. Itu kan yang kasihan yang dulu-dulu ngantri toh. Kagak masalah. Emangnya ngantri tiket. Itu loh, pingin ya, sebenarnya pingin. Kalau saya lihat Suma itu nggak ada ilmunya. Dia kowar-kowar itu cuma ngambil satu ayat, terus di framing sama pikiran dia gitu loh. Jadi kalau kita lihat ya, coba sih diskusi dengan Suma kemarin kayak Buti itu ya. Ya kadang-kadang saya tuh kasihan loh Buti itu kemarin di roomnya ya, di zoomnya di TikToknya Buti. Itu Buti itu menghadapi 3 muslim sekaligus itu. Nah ini saya mau masuk tapi antriannya penuh gitu loh. Ada Suma ya, ada siapa lagi lah begitu. Ini saya fokusnya ke Suma ya. Ada Nandar lagi ya. Ada Nandar betul ya. Nah itu Suma itu di dalam Alkitab ya, pernah ditanya sama Pak Bombom ya pada waktu itu ya, tentang bagaimana kok bisa raja yang ditentukan dari Yehuda tapi ternyata kok dari suku Benyamin yang menjadi raja Israel pertama, bagaimana? Itu kan ditanya sama Pak Bombom seperti itu. Nggak bisa ngejawab ya, nggak ada ilmu, tapi dia ngaku ahli Alkitab gitu loh. Ya, itu yang pertama, pertanyaan pertama itu. Pertanyaan kedua tentang Musa ya. Tentang Musa, bagaimana cara Musa mengeluarkan bangsa Israel ke tanah Kanaan ya. Itu mereka juga tidak bisa menjawab. Nah, jadi tak pikir-pikir ini ilmunya sama sekali kosong. Padahal tentang Musa, itu anak sekolah minggu, anak saya nih yang kelas 5, ya kelas 5 SD ini, itu sudah diajari tentang perjalanan Musa, ya. Kenapa Musa dijadikan Allah oleh Bapa, ya. Harun sebagai nabinya, itu diceritain semua, kronologisnya secara alkitabiah. Nah, ini Suma kok sama sekali nggak tahu, tapi ngaku ahli Alkitab gitu loh. Ini kan aneh. Jadi anak-anak Tuhan ya kalau bertemu dengan orang-orang yang penyesat seperti Suma, jangan takut ya, nggak usah khawatir, nggak usah minder lah. Biasanya kan kita minder ya karena kalah suara mungkin ya, kalah gede suaranya mungkin speakernya ya. Tapi nggak usah minder ya, gitu aja sih kalau menurut saya. Ini ada Bu Sofi ini. Pak, gini, saya mau kasih tahu Pak. Saya mau kasih tahu ya. Yang minder bukannya apologet Kristen sebenarnya. Iya, saya ngerti itu, mah nggak bakalan minder kalau kita. Cuman kalau di suara, yang minder ya. merekanya. Yang minder merekanya ya. Gini, saya mau bilangin ya. Betul. Saya mau bilangin lagi nih. Jadi host ya. Khususnya yang dikategorikan membuka room apologet ya.
Iya betul. Sebisa mungkin lindungin para apologet kita yang ada di room, ya. Iya, itu harusan mereka. Ya, harusan kita itu. Ya lanjut Pak, terus Pak. Ya Bapak dulu deh kalau mau ngomong Pak, biar saya ini. Silakan. Oh iya. Ya. Jadi teman-teman yang buka room ya, atau siapa yang tanda ini mau buka room apologet, sebisa mungkin lindungin para apologet kita yang ada di roomnya ya. Jangan sampai istilahnya dihina secara personal, dihujat secara personal ya. Nah itu kalian harus lindungin ya. Kenapa harus dilindungin? Karena para apologet kita ya udah meluangkan waktu, ilmu, apalagi ya kuota. Lalu kita ketika mereka dihujat atau dihina secara personal, begitu hidupnya terancam punah. Betul Bu. Lalu kita diemin nih, yang jadi host belaga-belaga kagak tahu. Nah itulah ya peran host ya. Jangan begitu apologet kita dihina secara personal, host diem aja. Wah itu sih, aduh saya kadang-kadang ini juga tuh ya. Aku udah pernah naik ke roomnya Pak Toro dan nasihati dia. Kalau ada menghujat, turun nih Pak Toro, jangan biarkan mereka menghujat. Dan juga Pak Toro sudah wajahnya kelihatan, kalau mau memberitakan Injil, beritakanlah Injil dengan damai sukacita. Jangan Pak Toro ikut-ikutan masuk ke ajaran mereka. Cukup mengajarkan Alkitab aja, bilang gitu. Tetapi sekarang, dia senantiasa menaiki Juma. Semua penghujat itu tujuannya kan menghujat aja, nggak ada kebenaran yang dikeluarkan dari mulutnya. Jadi gini, makanya kenapa saya jarang ada di teman-teman ya, apalagi ada di room apologet teman-teman ya. Kenapa? Saya udah pengalaman ya, pengalaman ketika saya berbicara sama Muslim ya, lalu saya diserang, lalu saya dihina, dihujat. Itu hostnya nggak ambil tindakan ya. Jadi buat apa ketika saya naik lalu saya dihina, dihujat ya, apalagi di room Kristen, sesama Kristen, nggak ada manfaatnya. Jadi ya gue ke tempat ini malah dihujat ya. Nah kalau di room Muslim ya, ketika saya dihujat, bodoh, itu saya ngelawannya minta ampun ya. Gitu. Contoh lah yang kemarin waktu ya, kalau yang sempat ngomong sempat ada di situ Kristennya ya, di room Muslim ya. Nah makanya kenapa saya nggak mau, jarang sekali ya masuk ke room teman-teman ya. Nah itu tadi ya, ketika mereka seenaknya menghina ya, oh Ion lo begini, lalu host nggak ambil tindakan gitu ya. Jadi buat apa saya di atas gitu, mendingan dengerin lagu ini rohani saya gitu. Bukannya nggak suka, nggak suka room ini, nggak, beda nih. Contoh Bu Sopiatul lah ya, taruh misalnya ada di room mana-mana gitu ya, lalu ketika lagi berdebat atau diskusi, lalu Bu Sopiatul dikatakan secara personal lah ya, dihina ya, itu kalau hostnya diam aja, wow Bu ngapain, kalau ini ngapain, mendingan turun gitu kalau saya ya. Bu Kirka nggak usah ini Bu Kirka, biarkan, kan saya bilang iya ya. Jadi nanti iya, kalau tanggapannya bagus, kalau tanggapannya nggak bagus gimana, emosinya sampai tinggi dia, kasihan. Aku sekarang suka dengarkan kalau Bu Sopi naik, aku suka dengarkan Bang Jeki macam tuh. Aku paling suka dengarkan. Saya pingin tahu, saya kan pingin juga buka room, tetapi saya pingin menggali dulu pengajaran-pengajaran. Bila orang tanya kan kita bukan kita mengerti menjawabnya. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen, kalau salah jawab habis semua, betul tak? Betul itu, makanya belajar sama Bu Sopi itu. Iya.
Iya, Kak Kirka jangan terlalu ini ya. Taruh di telepon nih ya, diangkat ya. Lalu Kirka ngomong gini, Pak jangan kasih naik penghujat. Terus dibilang, urusan lo apa? Mau ngomong apa? Bukannya pahit lagi dapatnya. Begitu. Ini misalnya ya, ini misalnya. Kalau saran kita didengerin sih nggak masalah. Makanya saya bilang fokus host apa tujuannya? Fokus host ya. Saya pernah kok bilang Ibu Uti ya. Apalagi Ibu Uti penuh hujatan ya. Dihujat terus sono. Enggak lah. Enggak, maksudnya Ibu Uti dihujat, maksud saya Bu ya. Nenek lampir lah, apel lah, inilah. Uti udah kebal dia tuh. Ya kalau di sini Bu, mana mereka nggak pernah berani bilang Bu Uti seperti itu. Apalagi Bu Sophie, apalagi siapalah ya. Ketika apologet Kristen lagi diskusi terus yang Muslim sosokan nih nyerang personal nih, nggak berani. Kalau seandainya kan Bu Sophie debat sama Jumaid pakai timer, habis Jumaid pasti nangis. Malas aku paling nggak suka sih kalau bicara dengan orang. Aku nggak suka. Takutnya nanti Bu Sophie yang dia diblokir sama orang itu rame-rame. Enggak, bukan masalah blokir, saya nggak suka aja, saya nggak suka orangnya. Yang nggak usah. Lagian fokus saya pelayanan Al-Hayat itu benar. Bukan berdebat teman-teman, karena mereka apologet itu adalah bukan orang yang mencari kebenaran. Jadi kita hanya menghabiskan waktu untuk ngotot sama mereka. Iya benar sekali. Iya kan? Nah, iya, benar. Apapun yang kita katakan mereka enggak ini. Buat saya lebih suka kepada orang-orang Muslim yang memang naik ke Komal, naik ke Zoom ataupun YouTube ataupun ini yang memang dia bertanya. Betul nggak? Iya benar. Dia bertanya, dia tulus, dia memang nanya, kok gimana sih iman Kristen? Mereka memang pengen cari tahu. Itu pasti saya layani. Kayak kemarin ada anak SMP, saya nggak tanya balik, saya bilang kenapa pengetahuannya nggak ada, baca Quran jarang-jarang. Bayangin baca Qurannya udah jarang, tahu artinya enggak. Jadi ya udah kita kasih, ya udah kamu mau tanya apa tentang iman Kristen kan gitu aja kan? Nggak, iya, kan? Memang... Tapi kalau yang datang sudah menghujat ya gue sikat gitu aja. Iya memang tujuan kita kan untuk menjelaskan tuduhan mereka ya kan Bu, bukan seperti berdebat sampai nggak ada artinya. Karena betul Bu Senya, karena saya itu mendapatkan visi dari Tuhan ya saya 60 ayat 7 dan 8. Orang-orang yang hatinya seperti merpati mereka lah yang akan pulang ke kandangnya. Jadi saya nggak ngabisin waktu dengan orang-orang yang kayak begitu ngotot-ngotot itu serah aja kalau misalnya orang-orang debater ya sang debater atau Bu Uti dengan apologet yang ngotot sih mah percuma ngabisin kenapa kita udah ngomong berkali-kali kok contohnya misalnya ya seperti yang sering masuk ke Zoom kita lah katakan si Alayubi apa si Munir itu kan udah lama banget bener nggak Bang Yon? Iya betul. Udah kita jelasin pun pertanyaan masih sama manusia jadi Tuhan padahal udah dijelasin sampai berkali-kali. Nah orang seperti saya males ngapain sudah kita jelasin berkali-kali kok. Ya makanya tujuan saya juga begitu Bu. Taruhlah saya kagak pintar-pintar ayat-ayat Alkitab ya. Tapi setidaknya ya mereka mau belajar dan dijelaskan oleh teman-teman begitu ya. Ketika mereka membawa pertanyaan lalu mau berdebat, nah itu titik poinnya. Saya tidak kasih ya. Saya tidak kasih mereka menyimpulkan jawaban dari teman-teman. Iya, aku di tempatnya Pak Toro atau di Koma di Bang Jeki kayak kemarin ya sama Mikana juga aku sama aku lakukan seperti yang Bang Yon juga lakukan. Gue kasih lu dua pilihan. Lu mau tanya, kita jelasin. Lu jangan debatin apa yang kita jelasin karena memang pengertian Islam dengan Alkitab berbeda. Saya akan menjelaskan dari Alkitab kalau kamu tanya, jangan lu debat. Apa jawaban kita? Kedua kita kasih pilihan lu mau debat. Lu yakin lu mau debat, gue bongkar Quran lu loh hadis lu siap juga. Iya betul, dong bener nggak? Betul ya. betul loh dia nanya kita jelasin di debat jawaban kita. Oh nggak begitu Bu Sofi, lu itu kan menurut Islammu. Iya saya langsung keras saya bilang lu gue kasih dua pilihan sama lu sekarang. Lu mau tanya sama saya jelasin kok diam jangan ambil kesimpulan
Ya, kocek semua referensi Bu Sofi. Betul apa tidak? Ya, Atau kedua, lo mau debat sama gue bilang, yakin lo mau debat sama gue? Gue bongkar Quran lu dan hadis lu. Oh enggak Bu Sofi, iya aku cuma tanya aja. Jangan dipancing ya kan. Iya, jadi jangan nama Bu Sofi ya, jangan nama Ibu Sofi. Ketika mereka Muslim masuk ke sini, saya dua pilihan itu ya. Ketika mereka mau debat, berani apa enggak? Mereka enggak, Bang Yon saya nanya aja. Lo serius nanya? Berarti kan nanya, dipasang enggak? Ya dipasang dong, oke lah ya. Oke. Iya. Ya mereka tambeng sih susah ya. Ketika udah dijelasin masih aja. Iya tambeng itu. Iya tambeng ya kalau kata ini. Masih kayaknya. Sampai saya bilang udah deh lo debat aja deh. Udah topiknya udah pagi nih, udah capek nih. Tapi ketika disebutin topik mereka kebingungan topik apa ya. Gitu. Ya, mereka kan maunya menyerang niatnya Pak. Iya kalau di sini nggak bisa ya. Kalau di sini nggak bisa. Dua pilihan, mau nanya, dengerin penjelasannya tanpa menyimpulkan. Kedua kalau mau diskusi, sebutkan topiknya dua arah. Tinggal pilih. Saya selama dengar Bu Sofi, saya jadi tahu semua tentang sejarah lembu mas orang itu, sejarah karpet terbang. Itu saya juga baru dapat ilmu tuh. Iya. Maksudnya dapat pelajaran jadi ada dua lembu emas ya. Cuma kuncinya satu sih. Kalau mau bertanya sama Bu Sofi, itu jangan dibikin kaget. Kalau Bu Sofinya dibikin kaget, ya pasti dia meraung dia, wow, itu pasti. Ya. Yang penting jangan dibikin kaget kalau mau tanya. Itu doang kuncinya kok. Ya, mereka kadang-kadang masuk so nasehatin, lakum dinukum waliadin. Bu Sofi tahu nggak? Tahu agamamu, agamaku. Terus dia bilang jangan bahas-bahas itu. Lu kalau saran masuknya ke kotak saran, nggak terima saran di sini. Gue bilang saran masuk ke kotak saran. Di sini nggak terima saran, dua pilihan. Lu mau nanya, lu mau debat. Iya betul. Malah saran, dia bilang emangnya ini kotak saran. Itu makanya mereka pada benci room saya begitu Bu ya. Ketika mereka mau tausiah, saya bilang stop deh. Lo kalau tausiah di tempat gue, lo nggak usah khawatir ya. NKRI, Pancasila itu udah nomor 1 buat orang Kristen. Lo mau juga lo undang gue ke room Islam, lo ngomong seperti itu. Coba tausiah, gue mau tahu berani apa enggak. Lo kirim undangannya sampai 6 bulan nih Bu, kagak dikirim-kirim Bu. Ya berarti mereka takut lah. Artinya ada poin. Iya. Artinya ada poin. Mereka seakan-akan bertausiah, oh nih gue Islam nih ya, gue orangnya baik-baik begitu. Sama saya nggak kena yang begitu-begitu sih. Ya pertama banyak dia naik kan iya. Itu kemarin. Dia naik. Dia ngomong pokoknya kayak kita toleransi ya, sok-sok nasihatin kan. Terus aku tanya begini, tadi temanmu sebelum kamu kesini masuk mengatakan kita Kristen kafir. Saya bilang gitu kan? Kamu setuju nggak? Dia bilang gini, kita baik lah, yang penting pokoknya ya sosok nasihatin Pancasilais gitulah ya kan. Lalu begini, padahal Bang Jeki udah jelasin nih, kita tuh menjawab kontradiksi tentang iman Kristen. Jadi kita menjawab iman Kristen gitu kan. Terus aku tanya, aku bilang tadi temanmu barusan kesini dia mengatakan orang Kristen kafir. Kamu setuju nggak itu? Gampang aja pertanyaan saya, kan dia orang toleransi kan. Saya kan berharap dia pasti ngomong, oh saya nggak setuju dong Bu Sofi, kita semua kan sama di mata Tuhan gitu kan. Benar nggak sih kalau orang? Ya nggak sih? Dia berkata, iya sih di dalam lingkungan kita sendiri, jadi inner circle-nya mereka di dalam Muslim itu mereka memang gosipin kita, dan mereka memang di luar Islam kafir. Jadi akhirnya setelah saya bongkar tuh dia. Benar nggak di dalam Quranmu kamu mengatakan kami orang Kristen, Yahudi dan Nasrani adalah seburuk-buruknya makhluk, seburuk-buruknya binatang? Nggak bisa jawab dia. Dan akhirnya dia apa? Diam aja dia bilang, iya memang kalian kafir. Dan saya bilang, siapa yang nggak toleransi? Saya bilang. Ya nggak? Sedangkan Alkitab kita, Yesus mengatakan apa? Kamu tidak boleh mengatakan orang lain jahil. Kamu akan dimasukkan penjara. Kalau kamu mengatakan orang lain kafir, kamu akan dihadapkan pada mahkamah agama. Itu ada di dalam ajaran kita. Toleransi siapa coba? Kita orang Kristen apa kalian? Nggak bisa jawab dia. Saya bilang, makanya lu jangan sok-sok saran deh. Saran masuk ke kotak saran, gue bilang.
Iya, Di sini betul. jangan lu sok-sok nyaranin ya. Betul nggak teman-teman? Siapa yang munafik? Betul nggak? Iya, itu Dia di kemarin depan kita nasihatin, kita bersatu begini-begini. Di belakang kita dia kafir-kafirin, jelek-jelekin agama kita. Kurang ajar nggak itu? Awalnya sih halus, Ya, nggak silakan, taunya Pak. iya. Bu Sophie, saya kemarin tuh tertarik dengan perkataan Bu Sophie atau siapa ya? Kalau mau bertanya tentang Yesus itu yang utamakan adalah diberi pengertian Trinitas ya. Baru dia akan paham tentang Yesus. Apa Bu Sophie yang ngomong Bukan. gitu? Ketika menjelaskan Trinitas itu jangan digabung dengan Kristologi. Karena ada banyak orang Kristen menjelaskan Trinitas itu 3 in 1. Itu yang terpatok dalam otaknya Muslim. Dan ketika menjelaskan Trinitas itu memakai istilah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Betul? Betul. Ya. Lah itu keliru. Gitu loh. Trinitas itu bukan itu. Itu bicara kristologi ketika firman menjadi manusia. Makanya saya kan selalu mengatakan jangan pernah dicampur. Ketika saya mengamati debat-debat itu kenapa orang Kristen kok menjelaskan tuh berbelit-belit. Dia mencampurkan itu loh, contohnya ketika di pembaptisan ada Bapa, Yesus di bumi, kemudian ada Roh Kudus, ada 3 kan, 3 tapi 1 tapi 3 itu nggak nyantol di otak mereka. Jangan pakai itu. Ya, saya pikir begini. Makanya saya berkali-kali kenapa, Pak? Saya pikir begini, kalau mereka sudah paham Trinitas, jadi dia sudah akan mengerti keberadaan Yesus begitu. Saya kemarin mikirnya begitu. Bukan itu Pak, kenal Yesus dulu, baru bisa masuk ke situ. Oh, kebalik berarti. Kenal juga kagak sama Yesus, gimana mau paham? Enggak, yang pertanyaan mereka, si Yesus itu kok bisa katakan Tuhan, tapi pikiran saya adalah menjelaskan dulu Trinitas. Gini loh Pak, Pak Wainot Petra. Iya. Ketika orang Kristen menjelaskan siapa Yesus, mereka itu bottom up. Mereka jelasin dulu nih, Yesus kan di bumi, Bapa di surga, kemudian ada Roh Kudus. Itu enggak masuk di otak mereka. Jangan bottom up, jelasinnya tuh top down. Jelasinnya dari keesaan Allah dulu. Allah yang esa itu bagaimana? Makanya saya mengatakan jangan kau campur, jangan kau bilang Yesus. Yesus nanti ketika firman jadi manusia kita nggak ngomong Yesus. Kamu paham dulu nggak apa itu doktrin Trinitas? Allah yang esa, di dalam diri Allah yang esa terdapat firman yang kekal dan roh yang kekal. Bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan, titik. Nah orang Kristen nambah-nambahi. Bapa pencipta, anak penebus, di dalam perjanjian lama Bapa. Malah berkembang jadi ke sana. Mereka bingung. Padahal Alkitab 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 dengan jelas mengatakan ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh. Dia nggak pernah pakai kata anak. Bapa, Firman, dan Roh. Ketiganya satu. Dah titik. Okay. Dan di bumi dia melambangkan darah dan air. Dan roh. Ini bicara kesatuan tubuh, jiwa, dan roh kita. Nah ini bicara Trinitas di situ. Jangan ke Yesus dulu. Jadi jelasnya tuh jangan dari Yesus ketika jadi manusia tuh, mereka tidak masuk. Ngerti nggak? Iya. Loh, Yesus kan Allah kok mati, Allah kok disalib. Yesus kan Tuhan, Tuhan kan Allah kan Allah pencipta. Gitu loh pikirannya mereka. Karena Alkitab tuh tidak bicara bottom up. Dia bicaranya dari Allah yang esa dulu tuh bagaimana. Kalau kita jelaskan Allah yang esa seperti apa, kemudian kita jelaskan bagaimana Allah menyatakan dirinya, Allah berinteraksi dengan ciptaannya. Banyak sekali di dalam Alkitab kita mengambil manusia. Baru kita masuk di dalam perjanjian baru. Sang Firman itulah yang menampakkan diri kepada para nabi berinkarnasi menjadi daging. Itu urutan berpikirnya gitu loh Pak. Yeah. Mereka tuh kayak jangan gini, kita kan bacanya dari kiri ke kanan ya. Kok mereka terbalik kanan ke kiri gitu loh. Ini tidak nyambung. Sama seperti ketika Muslim selalu bertanya, itu di kitab Wahyu kenapa ada perang naga surganya? Karena mereka bacanya terbalik. Tauratnya Kejadian kagak dibaca, bacanya kitab Wahyu, makanya nggak mudeng. Ya enggak? Iya, ngerti nggak Mas saya? Sekarang bagaimana, saya kan selalu mengibaratkan begini loh, ibarat kamu tuh nonton film berseri episode. Kamu nonton film tuh episode 10. Tiba-tiba udah jadi perang geger gitu aja. Kamu misalnya nonton The Lord of the Ring. Loh kok tiba-tiba ada perang nih? Ada peri, ada si orc, ada ini. Loh kok tiba-tiba perang ini? Kenapa nih? Lu kan kagak ngerti ceritanya, bener gak sih? Betul. Memperebutkan apa? Kenapa begitu? Lu pasti bertanya-tanya. Kenapa? Karena lu gak pernah nonton episode 1 sampai 9-nya. Tiba-tiba episode 10. Ya bingung gitu loh. Makanya Muslim kebingungan. Muslim tuh bingungnya begini loh. Tuhan kok jadi manusia tuh udah bingung dulu mereka. Betul? Betul. Tuhan kok bisa ada Bapa, bisa ada Anak, ada Roh
sudah bingung dulu. Karena nontonnya episode terakhir. Yang mana mereka baca di loh, Yesus itu Allah. Kenapa dari perjanjian baru? Harusnya bacanya dari perjanjian lama gitu loh teman-teman. Dari episode 1. Apalagi mereka tidak pernah baca perjanjian lama, kitab Yahudi nggak pernah baca perjanjian baru, bacanya Quran dan tambah soyo bingung. Betul enggak? Betul. Karena kalian tahu nggak sih surat Al-Ikhlas, surat 112 itu dihafalin dari sejak kecil. Itu termasuk surat pendek, teman-teman. Anak-anak TK itu loh. 3-4 tahun tuh sudah hafal. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Pokoknya Allah tuh tidak beranak dan tidak diperanakkan, titik. Jadi ketika kita bilang Yesus anak Allah, mereka dia don't get it. Mereka akan berkata ibunya siapa? Betul enggak? Betul Bu, itu dia. Kenapa? Lah nontonnya episode terakhir. Ya bingung. Padahal surat Al-Ikhlas itu tidak pernah ditujukan untuk orang Kristen loh teman-teman. Itu untuk orang pagan Quraisy yang mengatakan Allah itu punya 3 anak perempuan. Alat, Al-Uzza dan Manat. Kalau Anda baca asbabul nuzulnya. Itu bukan ditujukan untuk orang Kristen. Istilah anak Allah di dalam Al-Quran itu sudah ada sejak di perjanjian lama. Musa berkata kita ini anak-anak Allah. Allah itu bapak kita. Orang Yahudi tidak pernah bertanya, lah istrinya Allah siapa kok punya anak kita gitu loh. Karena mereka tahu Isa bapaknya artinya segala sesuatu ini lahir dari satu-satunya bapak itu. Dia itu sumber segala sesuatu lahir dari dia, makanya disebut Bapa, Aba. Artinya sumber segala sesuatu yang kuat. Mereka tidak pernah mikir ketika kalian baca di kitab perjanjian baru ya. Ketika orang berkata siapa aku kata Yesus? Engkau Mesias, kata Petrus. Imam besar bertanya, apakah engkau Mesias, anak Allah yang maha tinggi? Iya. Mereka tidak tanya, loh istrinya Allah itu siapa? Kok punya anak kamu? Mereka tidak pernah berpikir begitu. Karena istilah anak Allah tidak pernah dipahami. Allah punya istri, istrinya hamil, punya anak gitu loh. Anak Allah itu adalah sang firman yang keluar, Allah yang nuzul, Allah yang berwujud. Yahweh yang menjadi manusia itu namanya anak Allah di dalam Alkitab kita. Lah Mesias itu dinubuatkan, Yahweh itu sendiri akan turun ke bumi. Yahweh dalam wujud manusia yang berwujud, mereka menyebutnya Mesias anak Allah. Makanya mereka bilang, engkau Mesias anak Allah. Engkau Mesias anak Allah, betul nggak? Mesias anak Allah itu artinya Allah dalam wujud manusia. Itu namanya anak Allah. Bukan Allah punya istri, punya anak, Yesus. Makanya mereka sebenarnya, lah ibunya siapa? Karena primitif pikiran mereka. Ini Anda harus tahu. Kenapa? Bacanya episode terakhir. Ibarat nonton film, episodenya episode 10. Sudah di end, dia baru nonton. Nah gimana tahu jalan ceritanya? Itu pertama, mereka kehilangan kitab Taurat, kitab Mazmur, dan kitab Injil. Makanya saya berkata, selama kamu tidak menerima kitab Taurat Musa sebagai sesuatu kebenaran, kamu tidak menerima kitab para nabi, kamu tidak menerima kitab Mazmur, maka apapun yang Yesus katakan kamu tidak bakal ngerti. Karena Yesus berkata, kalau kamu tidak percaya apa yang ditulis oleh Musa, kamu tuh juga nggak bakal percaya apa kata Yesus, karena Musa menulis tentang aku. Lah mereka nggak percaya Taurat Musa. Mereka nggak percaya Allah tuh bisa menuzulkan diri jadi manusia, itu kan ada di dalam kitab Taurat Musa kan? Iya. Berkali-kali Allah menampakkan di dalam wujud manusia. Allah berkata, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya marilah kita membuat patung. Saya sudah bicara ya. Allah berkata gini, marilah kita membuat patung. Patungnya dibuat dari tanah liat. Bukan tanah liat, dibuat tanah di dalam Alkitab kita. Kemudian Allah berkata, patung ini mirip sama kita. Dan patung ini akan aku beri nama Adam, karena dia dari Adamah, dari tanah. Dan aku akan menjadikan dia makhluk yang hidup. Dia mengembuskan nafas hidup dalam patung ini. Adam menjadi makhluk yang hidup. 1 Korintus 15, 4-5. Dan dalam diri manusia patung ini, selem, gambar Allah ini, diberikan kuasa, diberikan jabatan. Apa jabatan Adam? Kyrios, Tuhan. Imam dan Raja. Atas seluruh bumi. Betul apa enggak tuh? Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28. Ya Bu, ya. Nah ini tidak ada gitu loh. Quran nyatakan tidaklah kami menjadikan manusia dan jin kecuali untuk menyembahku. Makanya pertanyaan mereka selalu, di mana Yesus berkata, akulah Allah, sembahlah aku. Latar belakang otak mereka, kenapa mereka bertanya begitu? Karena dalam Quran mereka itu Allah itu nggak pernah berkata, baiklah kita menjadikan manusia
menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka menjadi Tuhan, imam, dan raja. Menjadi Kyrios atas bumi. Itu tidak ada dalam otak mereka. Itu loh, karena mereka tidak percaya kitab Taurat Musa. Makanya mereka tidak tahu tujuan Allah. Betul tidak? Betul. Tujuan Allah buat muslim apa? Menyembah Allah, mematuhi semua perintahnya, menjauhi larangannya, nanti dapat upah, yaitu surga dengan sungai-sungai mengalir di bawahnya, piring-piring dari emas, dengan segelas wedang jahe, dan bidadari berdada montok. Kalau kamu tidak percaya, tanya muslim. Tanya sama muslim kalau kamu tidak percaya sama saya. Betul tidak? Betul, iya. Betul, Bu. Betul. Ya, anehnya Alkitab. Iya, tapi Pak cerita indah, anehnya Alkitab tidak pernah berkata nanti kita di surga. Karena kitab Wahyu mengatakan kita dikembalikan ke bumi, memerintah sebagai raja, sebagai tuan di bumi. Betul tidak? Iya. Betul. Wahyu 5 ayat 10. Wahyu 21. Nah ini aneh kenapa? Karena mereka kehilangan tadi loh kitab Taurat. Mereka tidak tahu Kejadian 1, 26, 28. Makanya saya ngamati loh. Saya tuh mengamati begini loh. Ada apa ya di balik pertanyaan mereka gitu loh ya kan? Mereka tanya gitu kan mesti ada pemikiran yang di brainwash-kan ke dalam otaknya RT Nami. Sehingga mereka tuh pertanyaan itu diulang-ulang. Allah tidak bisa jadi manusia loh. Alkitab berkata bisa. Alkitab berkata bisa. Ya, mereka mengatakan Allah bukanlah manusia. Loh, kita ya percaya Allah itu bukanlah manusia. Betul nggak teman-teman? Betul. Yang mengatakan Allah manusia itu siapa? Orang itu percaya Allah itu bukan manusia. Namanya aja Allah. Allah jenisnya itu ilahi. Divine being. Makhluk ilahi. Kita human being. Allah ya pasti bukan manusia. Tapi Allah bisa mengambil wujud, menyerupai apa saja. Bukan cuma manusia. Jadi pohon bisa. Jadi burung bisa. Jadi tumbuhan bisa. Jadi semut bisa. Apa enggak bisa? Jadi api aja bisa. Jadi angin aja bisa kok Tuhan. Loh Allah itu jadi obor di Kejadian 15. Betul enggak teman-teman? Kejadian 15 itu ketika Tuhan membuat karat berit, ketika Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham disuruh potong binatangnya jadi 2. Dikatakan Allah berjalan di antara potongan-potongan hewan itu dalam rupa apa? Obor. Allah jadi obor yang menyala. Saya bacakan sama Anda kalau Anda tidak percaya. Ya, ini. Ayat berapa, Bu? 15. Kejadian 15. Tapi katanya nggak boleh disamakan dengan makhluknya, Bu. Allah memang nggak sama dengan makhluknya. Lah kalau saya mana bisa saya jadi obor? Loh ya toh ya? Iya betul, Bu. Sekarang Allah ini Allah di Kejadian 15. Saya bacakan ya. Ini namanya perjanjian karat berit. Jadi orang-orang Timur Tengah pada waktu kalau bikin satu perjanjian darah itu mereka potong hewan disembelih jadi 2. Ya, itu ada di Kejadian 15. Ketika matahari telah terbenam, ayat 17 ya, Kejadian 15 ayat 17. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi. Itu obor. Ngerti ya? Lewat di antara potongan-potongan daging itu. Dan dikatakan itu Tuhan sendiri. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Jadi, karat berit di Kejadian 15, ketika orang timur dekat purba membuat perjanjian, itu mereka akan potong hewannya jadi 2. Lalu 2 orang ini akan jalan di antara kedua potongan hewan itu membentuk angka 8. Atau biasanya kalau perjanjian itu antara raja yang lebih tinggi dengan raja bawahan atau lebih rendah, maka yang jalan itu sebenarnya yang lebih rendah, yang derajatnya lebih rendah. Dia akan jalan membentuk potongan angka 8 di antara binatang-binatang itu. Yang jalan itu sebenarnya yang benar. Tapi di sini yang jalan Tuhan, teman-teman. Dan Tuhan jalan dalam bentuk obor yang menyala, suluh yang berapi. Itu bentuk perjanjian. Itu membentuk angka 8. Itu perjanjian darah namanya, karat berit. Dan di sambil jalan dia akan ngomong begini. Kalau salah satu dari kita mengingkari perjanjian ini, maka aku akan terpotong-potong seperti potongan hewan ini. Aku akan terbelah tubuhnya seperti hewan ini. Jadi itu perjanjian yang menyatakan itu mengangkat saudara.
Kalau dalam film-film kungfu itu, kalau Anda pernah lihat film-film kungfu, kalau ngangkat saudara itu pakai perjanjian darah, biasanya jempol atau tangannya diiris lah ya. Diiris ya, kemudian darahnya disatukan ya. Oke, kamu saudaraku sekarang. Nah itu, ya. Nah kalau Timur Dekat Purba tidak begitu, tapi dengan hewan dipotong dua, lalu mereka membuat satu perjanjian darah ya, dengan berjalan dengan angka 8, itu harus jalan orangnya di antara potongan-potongan hewan itu. Kemudian mereka akan mengatakan begini, kalau aku sampai mati, ya, maka kamu akan membalaskan dendam untuk keluargaku. Jadi anakku jadi anakmu gitu loh. Kalau aku mati, maka yang membunuh aku tuh ya kewajibanmu untuk balas dendam, karena kita saudara gitu loh. Dan kamu harus melindungi hartaku. Jadi harta kita tuh harta bersama. Makanya ini namanya tukar-tukaran properti. Makanya Allah berkata, barang siapa memberkatimu, aku akan memberkati dia. Barang siapa mengutukmu, aku akan mengutuknya. Ngerti tidak kalimat ini? Karena Allah membuat satu perjanjian darah dengan Abraham. Dan itu tukar-tukaran anak. Jadi ketika di Kejadian 22, kemudian Allah berkata, serahkan anakmu, maka Abraham sudah tahu, dia juga pasti akan menyerahkan anak yang tunggal bagi kita. Jadi mereka akan tukar-tukaran properti. Jadi gini, kalau anakmu dibunuh, aku akan balas dendam. Karena anakmu sama dengan anakku. Kalau kamu dirampok, hartamu sama dengan dia juga ngerampok aku gitu loh. Aku akan bela kamu, karena kita sudah saudara. Dia sudah membuat satu perjanjian ikatan darah. Nah, itu yang namanya karat birit yang ada di Kejadian 15. Maka Tuhan berkata, barang siapa memberkatimu Abraham, aku akan memberkati dia. Barang siapa yang mengutuk kamu, aku akan mengutuk dia. Gitu. Jadi Allah sama Abraham, makanya Abraham disebut sahabat Allah. Itu ya Bu ya. Iya, itu punya makna dalam. Nah, Kejadian 18, Allah jadi 3. Ya Allah jadi 3 orang di situ loh. Iya betul, pas ketemu Abraham ya pada waktu itu ya. Iya, ini kalau tidak percaya, saya waktu menerjemahkan Joe dari Red Judaism ya, dia kan orang Yahudi. Kita kan dulu berpikirnya itu malaikat ya. Ya sama saja. Oh ini malaikat sama mungkin yang dua malaikat gitu ya, yang satunya lagi Allah sendiri. Iya. Mungkin sendiri. Memang dikatakan malak Yahweh, tapi malak Yahweh itu kan firman Tuhan sendiri di dalam Alkitab kita, betul ya? Yahweh itu sendiri kan? Berkali-kali kan itu. Nah, ketika saya baca ulang, saya mikir-mikir, saya kan pernah mengajarkan prinsip dimensi alam semesta. Bahwa Allah itu disebut maha kuasa karena dia adalah makhluk ilahi dalam dimensi tertinggi. Dia itu bisa menjadi berapapun yang dia mau, dia bisa menjadi apapun yang dia mau. Selama makhluk itu ada dalam dimensi di bawahnya. Betul? Saya pernah mengajarkan itu? Iya, I am. Lalu ketika saya berpikir itu, saya pertama berpikir dalam Kisah Rasul. Di dalam Kisah Rasul, Roh Kudus itu yang turun ke atas 120 orang, itu bukan mendapatkan cuilan-cuilan Roh Kudus. Roh Kudus bukan kayak roti atau bakpao yang kemarin Miss Esther kan bagus sekali. Betul nggak Miss Esther? Yang namanya roh. Contohnya nih, kita berenam di sini. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Apakah kita masing-masing mendapatkan 1/6 Roh Kudus? Enggak. Jelas enggak dong. Enggak masuk akal, betul nggak? Berarti Roh Kudus ini bakpao kalau gitu bisa dibagi-bagi, cuilan. Roh Kudus itu kan pepenuhan. Iya, karena dimensinya lebih tinggi. Cuman kita melihat seakan-akan masing-masing menerima bagian Roh Kudus. Enggak, itu full penuh. Makanya saya sudah buat video ya tentang dimensi ini. Seakan-akan tuh Allah tuh maha hadir. Seakan-akan di New York Allah bicara pada orang yang sama. Saya pertama berpikir begini loh teman-teman ya. Ketika Joe dari Red Judaism mengatakan Kejadian 18 ini Allah itu 3, jadi 3. Dia mengatakan waktu itu apa ya? Roh, firman, dan apa itu? Saya lupa, mungkin Shekinah atau apalah. Saya lupa tuh istilahnya dia apa tuh. Saya pertama masih mikir-mikir bener nggak sih omongannya DN ini? Tapi saya baca ulang. Saya baca ulang Kejadian 18. Ketika Yahweh, bukan Yahweh dan malaikatnya loh. Dikatakan di sini Yahweh sendiri menampakkan diri kepada Abraham. Tapi lihat apa yang dikatakan di sini. Ketika Abraham mengangkat mukanya, dia tidak melihat satu orang loh, dia melihat 3. Betul? Lalu Abraham sujud ke tanah dan Abraham berkata Adonai. Adonai itu hanya bisa disebutkan untuk yang ilahi. Manusia itu Adon, tidak boleh
Adonai. Dan dia mengadres tiga-tiganya sebagai Adonai yang mulia, Allah. Kemudian lihat nih, yang lebih aneh di sini nih. Lalu kata mereka kepadanya. Jadi mereka ini berfirman bersama-sama, seakan-akan tiga orang ini berkata-kata dalam satu kata yang sama, ngerti gak? Maksud saya, ayat 9 itu. Kayak kuru begitu ya. Tawarin makan kan ya Pak, Bu Sofia? Iya, semua tiga-tiganya ini berfirman dalam waktu yang bersamaan. Dalam pandangan kita, bukan tiga-tiganya ngomong ya, tapi seakan-akan tiga orang ini berfirman, satu firmannya sama gitu loh. Iya. Oh iya, ada kata aneh. Mereka ya Bu. Ada kata merekanya juga, ya. Oh iya. Aku waktu itu juga kepikiran, kok mereka ngomong ya gitu, nggak satu aja gitu yang ngomong gitu. Oke. Ya, artinya ini firmannya juga firman mereka ini. Dalam bentuk jamak. Jadi ketiga-tiga ini diadres berfirman bersama-sama dan firmannya satu, tidak berfirman. Lebih aneh lagi nih, lihat nih ya, lihat. Kita lihat nih. Ketika yang dua orang ini, jadi Allah itu mengutus firmannya ini jadi tiga gitu loh. Dia memanifestasikan dalam bentuk tiga manusia laki-laki. Yang dua ini kan ke Sodom dan Gomora. Yang dua ini berkata, kami akan menurunkan hujan api dan belerang. Sebentar ya, kita lihat ya. Kita lihat Kejadian 19. Ada yang aneh di sini. Kedua utusan itu, ya, Malak itu tiba di Sodom. Oh, 19 ayat 24 itu, Bu. 19 ayat 24. Iya, sebentar sebelum sampai ke situ. Mantap nih teman-teman, buat kita belajar juga nih. Ya mendingan begini teman-teman, yang di live chat supaya hati kita apa? Nah ini loh. Nggak terlalu panas. Herannya ini loh. Kejadian 19 ayat 10. Kedua orang itu mengulurkan tangannya menarik Lot. Jadi seakan-akan ada dua orang, tapi dua orang ini bisa satu kehendak, satu bersama-sama. Ini aneh sekali loh kalau kalian baca ini ya. Mereka juga berfirmannya satu bersama-sama. Mereka berseru kepada Lot. Ini aneh lagi nih. Jadi dua orang ini seakan-akan satu perkataan gitu loh, teman-teman, ngerti ya? Di mana Bu Sofi? Di mana ayat berapa Bu Sofi? 10. Kejadian 19. Oh yang ketemu Lot itu ya? Oh iya, jadi bersamaan Bu ya? Bersamaan ketika Lot melihat juga, Lot juga mengatakan menyembah kedua-duanya ya. Dan mereka ini bergerak bersama-sama loh. Mereka juga berfirman bersama-sama, ngomongnya sama. Aneh nih, kayak kembar gitu loh, ngerti gak sih teman-teman? Terus ini loh, sebentar. Loh, mereka berkata lagi enyah lalu. Ini mereka loh. Dua-dua ini ngomong bersamaan. Ketika bersama Abraham, tiga-tiganya ngomong bersamaan. Jadi dua yang di Sodom dan Gomora misalnya ngomong A begitu, yang satu di depan Musa juga ngomong A dalam waktu yang sama begitu ya. Bukan Musa, Abraham. Abraham, sorry maaf. Iya ya, betul ya. Saya tidak, selalu ya Bu Sofi ya. Iya, selalu mereka dalam satu gerakan. Mereka. Jadi seakan-akan ketiga-tiganya ini punya kata-kata yang sama, punya kehendak yang sama, tindakannya juga sama. Ini ada sesuatu yang aneh di sini loh. Ya, aneh kalau saya baca aneh. Dan ini tidak dikatakan malaikat itu Gabriel ya atau siapa ya. Nah, bahkan kalau Anda baca di Maleakhi apa Zakaria ya, yang menunggang balikkan itu Allah sendiri loh, teman-teman. Aneh, jadi Tuhan itu berkata-kata, aku akan menunggang balikkan kota-kotamu sama seperti Allah menunggang balikkan Sodom dan Gomora. Harusnya kan aku akan menunggang balikkan kota-kotamu sama seperti aku menunggang balikkan Sodom dan Gomora, betul nggak? Baru kata-katanya masuk akal kan? Sebentar saya lihat. Nih, kita masih sampai Kejadian 19 nih ya. Iya loh, benar. Ini semuanya bentuk jamak. Ketika malaikat itu tuh bersamaan gitu loh. Sebentar, mana ya? Kami akan menurunkan hujan api dan belerang. Sebentar. 19:24 Bu. Ya, itu kan yang bersama Abraham, yang bersama Lot nih loh. Oh, sama Lot. Loh, mereka berseru kepada Lot. Dua-duanya ini berseru kepada Lot. Benar nggak? Seakan-akan dua-dua orang ini ngomongnya bersamaan. Ya kita nggak tahu apa mereka tapi
ketiganya ini diadres, ngomongnya sama, gerakannya sama gitu loh teman-teman. Iya loh Bu Sofi. Hampir semua di ayat 2, di ayat 5, di ayat Ya lalu mereka ya. Di ayat 14. Sorry bukan. Kedua laki-laki ini ayat. Pokoknya dari sepanjang ini memang di kembar, 15. malaikat kembar ya sih. Kayak kembar. Tapi bukan malaikat. Ya, bukan malaikat ini pasti. Ya enggak, kalau malaikat enggak mungkin ngomong bersamaan, gerakannya bersamaan, disembah bersamaan, tiga-tiganya disembah loh. Iya. Dan ketiga-tiganya ngomongnya mereka berfirman. Kok bisa mereka satu mikir, kok mereka berfirman ya? Ini aneh, betul nggak sih? Mereka berfirman. Iya, Anda pernah berpikir mereka berfirman? Artinya kalau Tuhan harusnya kan kalau malaikat diam, betul nggak? Yang dua ini diam dong, jangan berfirman dong. Aku waktu baca mereka ditawarin makan itu kan, untuk mampir tawarin makan, lakukanlah gitu. Mereka kan mengatakannya seperti itu kan. Itu bersama-sama dalam hatiku gini. Kok bukan satu yang memimpin ya? Harusnya kan yang berbicara bosnya gitu kan. Tuannya. Ya, masa malaikat ikut ngomong, betul nggak sih? Iya. Dua orang di bawahan. Betul. Nah, mereka disembah bersama-sama loh. Kalau malaikat nggak mungkin boleh disembah. Ya, terus ini Kejadian 19 ayat 13. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini. Ingat ya, kata kami ya. Kami. Kejadian 19 ayat 13. Kemudian Kejadian 19 ayat 24-nya, Yahweh menurunkan hujan api dan belerang. Jadi yang menurunkan hujan api bukan Tuhan loh, kami. Jadi ini aneh-aneh. Ini kayak seakan-akan mereka bicara dalam bentuk orang ketiga, ngerti nggak sih? Nah, lebih aneh lagi kalau Anda lihat nih Maleakhi apa berapa? Bu Sofi, di Wahyu kalau nggak salah malaikat menolak disembah ya? Iya betul. Malaikat nggak mau. Malaikat nggak mau disembah. Bahkan ketika Daniel sujud pun dia pernah bangun berdiri kan gitu, dikasih kekuatan sama malaikat. Wah, teman-teman bisa belajar nih. Saya juga belajar lah. Kalau saya sama Ibu Sofiatul udah belajar aja deh. Yang menunggang balikan tuh Yahweh semua, Yahweh sendiri, bukan malaikat. Nih, 1925 ya Bu Sofi ya? 24, 1913, 1924, terus ini kita baca di Nani Amos 4, coba deh baca Amos 4 ayat 11. Sebentar Bu, sebentar Amos. Amos 4 ayat 11. Ini yang ngomong Yahweh sendiri, tapi aneh nih ngomongnya. Ini banyak di dalam Alkitab kita. Amos 4 ayat 11. Demikianlah firman Yahweh. Ini yang ngomong Tuhan loh ya. Aku telah menjungkir balikkan kota-kota di antara kamu. Kok bukan seperti aku, tapi seperti Allah. Seperti Allah menjungkir balikkan Sodom dan Gomora. Aku telah menjungkir Aneh gak sih balikkan. kata-katanya? Inilah, iya Bu, ya betul nih teman-teman ya. Kata Allah di sini jamak loh teman-teman, Elohim. Iya ya. Ini dia bilang aku, tetapi berikutnya Allah. Aku menjungkir balikan kota-kota di antara kamu. Seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora. Kalau ini direct speech orang pertama, harusnya kan aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu seperti aku telah menjungkir balikan Sodom dan Gomora. Benar nggak? Iya. Ada hint di sini, ada petunjuk. Yang menjungkir balikan bukan malaikat, Allah, Elohim. Ini dalam bentuk plural jamak. Bu Nah, Sofi, ini kita harus mempelajari. Ya gimana? Bu Sofi, ini kan yang berfirman kan juga Tuhan kan? Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan. Firman Yahweh gitu sendiri. Kan? Iya, Yahweh. Di sini tulisannya memang Yahweh. Aku telah melepaskan penyakit sampar ke antara kamu, dan seterusnya. Lanjut dia berkata juga, aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu seperti Allah menjungkir balikan. Padahal yang menjungkir balikan Sodom dan Gomora udah jelas-jelas kan Yahweh sendiri. Yahweh sendiri. Ya, jadi kita mesti belajar dengan jeli ya. Makanya saya mengatakan doktrin gereja bagus sebenarnya. Tapi ketika kita membaca Alkitab, ini doktrinnya dilepas dulu deh. Kode-kodenya ini yang belakang dilepas dulu.
supaya kita bisa membaca Alkitab apa adanya. Tapi sebenarnya pada akhirnya kita ketemu ke situ loh Bu Sofi. Iya. Allah itu nggak bergantung, nggak bisa jadi berapapun, nggak kehitung, nggak bisa dihitung. Makanya orang Yahudi mengatakan Ensof, satu tapi yang nggak terhingga. Saya setuju, Miss Esther. Allah mau jadi berapapun bisa, betul nggak sih? Betul. Lah kalau gue nggak bisa dong. Gue kalau ada di Zoom nggak bisa di TikTok. Kalau gue di TikTok kagak bisa di Zoom. Iya. Gak maha hadir gue. Iya betul. Mantep. Makanya aku lihat, oh ternyata betul ya teori dimensi itu. Bahwa dia memang makhluk dalam dimensi tertinggi, dia itu bisa mengambil, itu namanya omnipotent, artinya maha kuasa. Maha kuasa artinya nothing is impossible, nggak ada mustahil bagi dia. Dia itu bisa menjadi berapapun yang dia mau loh. Dan dia itu bisa menjadi apapun dia bisa. Wow. Dan ketika aku mempelajari, wow, dahsyat Allah kita ya, luar biasa. Nah, itu jadi benar nggak nih Messer? Kalau direct speech kan kita berkali-kali mengkritik Quran. Quran mengatakan hendaklah kamu menyembah Dia gitu kan. Dia Tuhan yang Maha Esa. Hendaklah kepadaku saja kamu takut. Nah, ini kalau Dia itu tunggal satu biji kan aneh kata-kata itu, betul nggak? Masa ada orang ngomong begitu? Nah, tapi kalau kita melihat Alkitab banyak sekali gitu. Tetapi itu bisa berlaku ketika itu ya buat sana nggak bisa diterima karena dia tunggal, benar-benar tunggal. Tetapi Allah kita kan dia itu nggak bisa kehitung. Dia bisa melakukan nggak bisa hitung. Nah itu bisa masuk akal. Nah kalau di Amos 4 ayat 11 tadi kita hubungkan dengan kapan si Allah menjungkir balikkan Sodom dan Gomora, kan kejadian 19, betul nggak? Iya. Tidak pernah dikatakan malaikat. Memang firman itu penampakan Allah, atau itu kan kadang-kadang di dalam Alkitab kita memang dikatakan malak Yahweh, tapi malak Yahweh ini kan Yahweh itu sendiri gitu loh, ngerti nggak? Iya. Kecuali dia mengatakan aku Gabriel gitu, aku Mikael, atau aku itu ada. Kalau dia malaikat dia memang address, aku malaikat itu, ngerti ya? Makhluk ada di dalam Alkitab kita, dia ngomong. Ah, ini aneh. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora. Aneh ini. Ini nggak biasa. Ini bentuk yang aneh di dalam Alkitab kita. Nah itu, makanya Allah kita itu nggak bisa dibatasi, teman-teman. Betul, maha hadir ya. Iya, kalau mereka bilang Allah itu ehad loh. Kita tetap jual Allah itu ehad. Betul nggak? Iya. Ehad, cuman ehadnya yang model bagaimana? Bisa nggak diterangin? Ehad yang dibatasin. Apakah kitab suci mampu menerangkannya, kan begitu? Jadi Muslim memang berhenti pada keberapaan jumlah Allah. Tapi ketika kita bicara Alkitab, kita bicara Allahnya tuh bagaimana gitu. Allah yang Esa itu bagaimana. Nah ini mungkin yang mendekati ilmu ini adalah yang kemarin kita katakan tasawuf. Ya, kalau dia memahami ilmu tasawuf itu mungkin akan lebih bisa memahami jalan pemikiran kebagaimanan Allah. Karena tasawuf itu dia berpikir tentang kebagaimanan Allah, bukan jumlah Allah. Ya tasawuf, orang-orang tasawuf dari seberang sono dia nggak punya modal untuk menjadi patokannya mereka kan, karena di kitabnya sendiri nggak nongol hal-hal seperti itu. Makanya makanya kalau saya ngedengerin orang tasawuf ini ya, kalian punya kitab sendiri apa? Yang seakan-akan beda ya dengan Quran ya. Beda jauh sekali. Nah, kalau kita dapatkan semuanya dari Alkitab, itu enaknya. Jadi nggak perlu ngarang-ngarang. Orang-orang tasawuf berpikir bahwa Tuhan itu ada di dalam diri mereka, bersatu dengan mereka. Nah, itu kan ilmu yang tinggi, betul ya? Sama sekali. Tapi mereka berubah jadi Allah. Kita enggak gitu ya. Kita tetap manusia, tapi dipimpin oleh Roh Allah. Nah, itu bedanya. Kita nggak berubah jadi Allah.
Kita ini ciptaan manusia dipimpin oleh Roh Allah. Nah, itu ada bedanya di situ. Jadi mereka itu tidak mengerti apa itu hakikat roh gitu. Tapi kalau Anda tanya sama orang muslim abangan yang belum sampai ilmunya ke sana, kalian akan bingung ketika ditanya Allah tuh di mana? Allah di arsy, di atas arsinya. Betul kalau ditanya orang muslim awam. Nah, kalau Allah di atas arsy nggak ada di bumi dong. Dia mesti turun ke bumi. Gak bisa dijawab kan? Kalau dia di bumi, nggak ada di surga. Ya, karena mereka berpikir dia terbatas ruang dan waktu. Itu ilmu yang mendekati itu, yang menjembatani dialog adalah sebenarnya tasawuf. Karena tasawuf percaya kepada omnipresent, kemahahadiran Tuhan. Kalau Islam tidak percaya, teman-teman, coba kau tanya, Allah mah ada di toilet enggak? Enggak ada. Tanya. Penghinaan itu. Ya, berarti nasib deh kalau kita misalnya kenapa-napa jatuh dari WC nggak ditolongin. Katanya kan maha kuasa, tapi Allah kok takut sama toilet? Gak ada. Jadi kalau lu nggak mau mati-mati ya, ketika malaikat maut kan nggak bisa masuk kalau di toilet, kan jijik. Lu di toilet aja terus sering-sering. Jadi malaikat maut gak bakal masuk ke situ. Iya, kalau mau berdosa di toilet aja ya kan. Allah nggak tahu. Sebenarnya kalau orang tasawuf sudah masuk ke Kristen, sudah menerima kekristenan, dia pasti bilang, ini yang aku cari, gitu pasti. Nggak betul Bu, kan banyak ya. Mereka percaya ya kok Yesus itu Tuhan. Orang tasawuf itu percaya. Ya, Yesus Kan Tuhan, karena kebanyakan mereka di juga sini. Tuhan. Iya. Mereka juga Tuhan, tapi dalam pengertian Iya, percaya. yang aku ajarkan kita itu Tuhan, bukan Tuhan pencipta alam semesta, bukan ya teman-teman ya, tapi kita diberikan kuasa ya. Kuasanya apa? Lu kerjain tuh tanah ya, lu berkuasa atas burung-burung di udara, ikan-ikan, terus lu kembangin gitu loh, ngerti gak? Peternakan, pertanian gitu. Nah, ada orang ketika saya menjelaskan Kejadian 1:26-28, kita memerintah sebagai raja, mereka berpikir kita kayak Ratu Elizabeth, jadi jalan pakai mahkota emas, kemudian bawa tongkat gitu, terus mereka tanya siapa yang kita perintah, Bu Sofi? Nah, nggak gitu. Memerintah berkuasa tuh artinya dia mengusahakan. Terlihat tuh Adam ketika dia berkuasa di Taman Eden apa? Dia memerintah itu artinya dia mengawasi, dia membuat lebih berguna. Misalnya lu dikasih pohon jadiin ini furniture, jadi lemari kek, jadiin kursi kek, meja kan gitu kan maksudnya. Tuhan udah kasih lu modal. Dam, lu mau ngapain nih sama si pohon jati nih? Oh, Tuhan, gue jadiin furniture. Nah, biar kita bisa bumi ini menjadi lebih baik gitu maksudnya teman-teman ya. Bukan terus kita kemana-mana, gue perintah lu ya, lu kan babu gue kan Tuhan nih raja. Gue perintah, bukan begitu. Kan memerintah di dalam Kejadian 1 ayat 26-28 itu kan bukan atas sesamamu manusia, betul nggak? Iya. Tapi atas burung-burung di udara. Nah, atas seluruh bumi ini jadikan lebih berguna. Memang di dalam sistem kerajaan pasti ada yang namanya tingkatan-tingkatan, sama seperti kerajaan surga kita. Tapi yang kita perintah tuh bukan lu merintah-minta manusia. Makanya Yesus berkata apa? Kalau kamu mau jadi yang pemimpin, jadi yang tertinggi apa? Lu melayani sesamamu manusia. Betul nggak? Tuhan perintahkan begitu. Tuhan kasih contoh bagaimana kita memerintah. Nah, barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu jadi pemimpin, lu menjadi melayani sesamamu. Itu caranya memerintah. Nah, orang Kristen kagak, karena nggak pernah denger kita menjadi imam dan raja di bumi. Dia pikir, Bu Sophie yang kita perintah siapa ya? Gue mau tuh jadi raja. Enak kan? Dia kira ada dayang-dayang gitu loh, Miss Esther. Gue mau nih, bakso. Bikinin dong lu, nasi goreng. Ayalannya princess kecil di rumah-rumah. Itu mungkin masa kecil kurang main princess-princessan ya. Iya. Jadi belum puas. Mantap tuh. Iya, berkuasa itu artinya lu kuasai bumi ini. Dalam pengertian jadikan lebih berguna. Tuhan kasih misalnya permata, betul batu, betul nggak? Kan bahan mentah dia kasih. Lu bikin jadi cincin, jadi ini. Tuhan senang dong, bagus ya kan? Bagus. Ya kan, batunya Tuhan sih. Lu dikasih lombok, dikasih tomat, lu bikin jadi sambal. Tuhan suka tuh. Tambah terasi. Pinter lu kata Tuhan. Ya kan?
Udah gue kasih lombok lu, gue kasih lombok, gue kasih tomat, gue kasih bawang merah, bawang putih, lu mau apain nih Adam? Gue bikin sambal terasi Tuhan. Abangku cakep pinter. Gitu. Orang Kristen ketika dibilang kita ini dijadikan penguasa, Kyrios, imam, dan raja, dia mikirnya kita kayak Ratu Elizabeth, kemana-mana bawa tongkat, pakai mahkota. Siapa yang gue perintah nih Bu Sofi? Ada nggak yang mau jadi pelayan gue gitu kan? Itu mereka pikirnya memerintah tuh begitu. Mereka pikirnya memerintah itu adalah memberikan perintah-perintah. Kayak kita sama ini. Beliin dong di warung Indomie. Ini mantep lah. Jadi banyak tambah pengetahuan nih teman-teman ya. Makanya sebentar deh kalau mau ikut ya, buat pengajaran Ibu Sofiatul supaya lebih mendalam ya. Ikut kemana? Naik kereta. Iya, banyak yang nanyain juga Bu ya. Enggak, nih ada Apa? surah baru ya. Jadi Alkitab kita ini selain surah